kemarin, yaitu tentang bilangan pecahan. Namun kali ini kita fokus pada bentuk pecahan. Bentuk pecahan kemarin sudah disampaikan ada beberapa, yaitu satu, yaitu pecahan biasa. Masih ingat kan? Iya. Dua, namanya pecahan campuran. Tiga, pecahan desimal. Dan yang keempat adalah pecahan persen. Jadi kita langsung mulai saja bentuk pecahan. Pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Kemarin sudah disampaikan, ini 1/2 namanya pecahan biasa. Satu disebut sebagai pembilang, dua disebut sebagai penyebut. Masih ingat kan? Iya, bagus sekali. Sekarang kita perumpamakan seperti ini ya. Ini adalah gambar persegi panjang. Misalkan ini ada 1, 2, 3, 5 irisan. Kemudian ada beberapa yang diarsir, ya, seperti ini ya. Misalnya masih ingat ya. Kalau seperti ini cara penulisan pecahannya bagaimana? Yang diarsir dibanding yang tidak diarsir. Yang diarsir dibanding keseluruhan. Penulisannya adalah, siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Adalah 2/5. 2 adalah yang diarsir, ada 2, ini 1, ini 2. Kemudian ini 1, ini 2 ya. Kemudian 5 ini adalah keseluruhan dari yang ada di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya pecahan biasa. Nah, baik. Jadi ingat yang namanya pecahan biasa itu adalah ada pembilang, ada penyebut. Ya, kita lanjut ke pecahan yang berikutnya adalah pecahan campuran. Siapa yang tahu apa yang maksud dengan pecahan campuran? Iya, pecahan campuran adalah terbilangan dengan penulisannya gabungan. Ya, merupakan gabungan dari satu bilangan bulat dan satu bilangan pecahan. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. 2, 1/2. Nah, ini namanya bilangan campuran. Namanya apa tadi? Bilangan campuran. 2 itu adalah bilangan bulat. Kemudian 1/2 ini adalah bilangan pecahan biasa, ya kan? Ya. 2, ya ini ya. 2 1/2 itu boleh ditulis sama dengan 2 atau ini ya, tambah 1/2 karena bilangan campuran. Seperti ini. Lalu bisa ditulis lagi. Bilangan 2 ini, ya toh? Ini kan bilangan bulat. Bisa dibuat pecahan. Ya. Kemarin masih ingat ya. Waktu kelas 3 sudah pernah. 2 ini dibuat pecahan biasa, maka menjadi seperti ini. Ini disusun di ini ya. Ini kalau per 2, maka nanti di sini juga menjadi per 2. Ini seolah-olah itu sama dengan itu per 1. 2 itu seolah-olah per 1, harus bilang berat ya. Maka biar penyebutnya menjadi 2 kemarin, biar sama, itu caranya adalah dikalikan dengan angka yang sama ya. Maka ini ya, 2 dikali 2, ini 1 kali 2, nanti biar sama penyebutnya seperti ini, kan begitu ya. Baik, setelah itu kita hitung saja. 2 kali 2 itu sama dengan 4. 1 kali 2 per ini ya, 1 kali 2 sama dengan per 2. Tambah 1/2. Nah, begini ya. Kemudian kalau penyebutnya sudah sama, ya tinggal langsung jumlahkan saja. Ya, berarti penyebutnya sudah sama, tinggal tulis penyebutnya sama. Kemudian pembilangnya tinggal jumlahkan 4 tambah 1 menjadi 5. Nah, ini namanya bilangan campuran 21/2 itu sama dengan senilai bilangan biasa 5/2. Nah, mudah bukan? Ya, sangat mudah sekali. Ini adalah menghitung pecahan campuran dibuat menjadi pecahan biasa. Ya, sangat mudah sekali. Berikutnya kita lanjut materi yang bentuk pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Ya, ini sebagai contoh ya, Pak Evan tuliskan 2,345. Nah, ini bacanya adalah, pembaca yang benar adalah begini, 2,345. Nah, begitu ya. Kemudian angka 2 ini menempati posisi bilangan yang utuh. Ya, karena ini kemudian ada koma, dia adalah bilangan yang utuh. Maka 2 ini disebut sebagai satuan utuh ya, karena koma itu ya satuan. Kemudian
koma 3. Nah, 3 ini menempati posisi per 10. Kalau ada koma itu bacanya nanti per 10. Ya. 2,3. Ya. 2 itu satuan, 3,3 tiganya per 10. Lah, empatnya itu berapa? Empatnya itu per 100 karena di belakang koma 2 digit itu namanya per 100. Ingat-ingat ya dulu kelas 3 sudah pernah. Kemudian 5 menempati per diurutkan aja per 10, per 100, setelah itu per 1000. Ya, gitu ya. Nah, jadi bilangan desimal 2,345, 2 itu menempati satuan, koma 3 menempati per 10, koma 34, 4-nya menempati per 100, koma 345, 5-nya menempati per 1000 ya. Mudah bukan? Iya, sangat mudah sekali. Jadi cara membacanya seperti itu. Kemudian yang perlu teman-teman ingat, yang perlu kalian ingat adalah bagaimana cara mengubah pecahan biasa dalam bentuk desimal. Nah, pecahan biasa diubah menjadi bentuk desimal. Contoh yang mudah seperti ini ya. 2/25. Nah, kalau ingin menjadi desimal itu maka pernya nanti tadi seperti tadi penempatan posisi harus menjadi per 10. Nah, itu apa? Per itu menjadi bilang penyebut ya. Per 10 boleh, per 100 boleh, per 1000 boleh, per 10.000 boleh, dan seterusnya. Tapi yang perlu diingat cara pengerjaan adalah dimulai dari yang awal dulu, itu per 10. Namun kita lihat 2/25 per 10 tidak bisa karena sudah angka 25 lebih besar daripada 10, maka menjadi berikutnya per 100. Nah, maka 2/5 ini juga menjadi per 100. Nah, ini ya. 2/5 juga 2/25 juga menjadi per 100. Di sini 100 ya. Iya. Kita lihat kembali. Kalau sudah begini, ya ini ya, perhatikan ya. Maka penyebutnya dulu kan diselesaikan. 25 kemarin senilai sama dengan senilai itu 2/25 senilai dengan berapa kalau pernya ini menjadi penyebutnya menjadi 100. Nah, maka harus dikalikan masing-masing ini ya, penyebutnya kemudian dikalikan dengan angka yang sama. Maka 25 kali berapa menjadi 100? Kali 4. Kalau penyebut kali 4 maka otomatis pembilangnya juga kali 4. 2 kali 4 sama dengan berapa? Kemarin hafalan ya, waktu kelas 3 sudah satu hafalan, sudah hafal semua ya. 2 kali 4 gampang, 8. Maka 2/25 senilai dengan 8/100. Dan setelah ini sudah senilai menjadi per 100, ini juga menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Gampang sekali ya. Tinggal menulis saja 8/100, kamu tulis saja 8 ya. Kalau per 100 tadi menempati komanya ke berapa, di belakang koma ke berapa? Di belakang koma angka pertama, digit pertama namanya per 10. Tadi kan sudah ya. Kemudian kalau di belakang koma digit kedua namanya per 100. Maka ingat-ingat kalau per 100 di belakang koma digitnya ada 2. Berarti ini koma, tinggal masuk koma, ini langsung koma, langsung 0 ya. Ini koma langsung 0. Maka ini 0,8 artinya per 100. Lah, angka di depan sisi berapa? Ya, 0 karena 8 nilainya lebih kecil dari 100 menjadi 0,08. Nah, mudah bukan? Ini cara mengerjakan atau mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sangat mudah sekali ya. Baik, kita lanjut ke pecahan persen. Ya, bentuk pecahan yang lainnya adalah pecahan persen. Ini sangat mudah sekali ya. Ini sering ada dalam kehidupan sehari-hari. Itu saat kalian pergi ke mall, sering ada persen. Ya, ini ada diskon. Pembelian baju seharga 100.000 dapat diskon 70%. Nah, persen itu sering digunakan dalam hal dunia perdagangan ya. Makanya matematika kalian harus paham betul. Kalau tidak paham nanti kesulitan dalam melakukan perdagangan yang berhubungan dengan persen ya. Jadi matematika sangat penting sekali untuk kehidupan kalian. Baik, kita langsung mulai saja. Kita lanjut saja ke pecahan persen. Persen itu ya, persen itu tulisannya begini, persen. Ya, ini namanya penulisan persen.
Ya. Persen itu artinya kalau ditulis dalam matematika bisa juga menjadi per. Per itu begini. Ini ya. Per. Nah, ini per. Sen. Sen itu 100, maka per 100. Nah, mudah kan? Iya, persen itu sama dengan per 100. Nah, ini titik-titik. Ya, dihitung dari tergantung angkanya di sini. Kalau di sini nanti angkanya, perhatikan. Kalau di sini nanti angkanya 7, nah 7% berarti secara otomatis pembilangnya adalah 7 per 100. Nah, sangat mudah kan? Ini namanya pecahan persen. Di persen itu harus pernya per 100, penyebutnya harus 100. Nah, gitu ya. Sekarang kita berlatih langsung contoh ya. Contoh seperti ini. Misalkan ini ya contohnya 5 per 20. Nah, silakan ini diubah menjadi persen. Pecahan biasa ini diubah menjadi persen. Sangat mudah sekali. Bagaimana itu caranya? Bagaimana caranya adalah tadi 5 per 20 harus dikali pembilang dan penyebut yang sama agar hasilnya menjadi per 100 karena kita butuh persen, ya kan? Ya, sekarang kita lihat 20 menjadi per 100 itu harus dikali berapa? Kali, ayo perkaliannya kemarin. Iya, kali 5. Kalau penyebut kali 5, maka pembilangnya harus juga dikali 5. Nah, sekarang diisi 5 kali 5, 25. 20 kali 5, 100. 25 per 100 ya tadi. Penulisan persen itu adalah per 100. Sekarang kita bisa menjadi ubah kembali. Kalau per 100 itu 100 per 100 tulisan adalah per persen. Maka angka pembilangnya tinggal tulis saja di sini 25 ya. 25%. Ya, mudah sekali kan? Iya, sangat mudah sekali. Ya. Sekarang bagaimana cara mengubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa? Nah, sekarang sebaliknya, bagaimana caranya? Ya, sangat mudah. Kita buat lagi ya. Misalkan, mudah sekali. Ini lihat perhatikan. Misalkan contohnya adalah 60%. Tadi sudah disampaikan persen itu adalah per 100. Maka pembilangnya tinggal menulis saja. Ini angkanya berapa? 60 tinggal tulis sebagai pembilang. Ya. Kalau persen per 100 di sini ya. Kemudian angka ini 60, bilangan ini 60 per 100 kita ubah menjadi pecahan yang senilai atau menjadi sederhana lagi. Apakah bisa? Sangat bisa ya. Sangat bisa. Bagaimana cara mudahnya? Cara mudahnya begini. Kalau di belakangnya ini ada 0, sama-sama ada 0, tinggal nolnya dicoret. 0 di atas pembilang dicoret, 0 di bawah penyebut juga dicoret. Ya, maka tinggal menjadi 6 per 10. Nah, baik kita lanjut kembali. Kemudian cara menyederhanakan bagaimana? Cara menyederhanakan adalah seperti ini ya. Ini 6 per 10. Ya, kemarin sudah ya. Cara menyederhanakan harus dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau ini bilangan bulat, sama-sama bulat, maka kita bagi dengan bilangan bulat yang lainnya. Ya, kita bagi masing-masing dengan angka 2. 6 dibagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. Sama dengan berapa? 6 bagi 2 sama dengan 3, 10 bagi 2 sama dengan 5. Ya. Bagaimana? Mudah kan? Ya, sangat mudah sekali. Sehingga 60% ini itu senilai dengan 3 per 5 atau didanakan menjadi 3 per 5. Ya, itu ya. Bagaimana, sudah jelas? Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas semuanya. Ya, jadi kalian harus rajin belajar. Sampai di sini dulu pembelajarannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.